Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita ngobrol-ngobrol santai seputar karir. Di sini aku pengen bahas suatu pertanyaan yang udah disampaikan ke aku lewat WhatsAppku. Ini ada pertanyaan menarik. Kak Aga, gimana caranya biar aku nggak kehabisan waktu untuk edit-edit CV pada saat melamar kerja? Apa benar ya bahwa beda loker, beda CV? Apakah benar bahwa kualifikasi yang ada di CV ku harus sesuai dengan yang ada di poster lokernya? Thank you yang udah nanya. Mungkin di sini ada teman-teman yang punya pertanyaan yang sama, yaitu gimana caranya biar kita nggak kehabisan waktu buat dikit-dikit edit CV. Dan apakah benar bahwa satu locker ya satu CV, jadi nanti kalau lokernya berubah ya kita harus edit CV, kayak gitu. Adakah yang udah ngalamin atau mungkin ada yang tahu jawabannya? Yuk kita ngobrol santai, ngobrol bareng. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Silahkan belajar lewat playlist. Misalkan teman-teman pengen belajar secara lebih mudah, aku udah kategoriin di sana. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang merupakan job seeker atau pencari kerja, silahkan cek secara berkala di bagian community atau komunitas. Di sana aku berbagi tentang informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari banyak sumber, dari teman-teman yang ada di LinkedIn khususnya. Yuk kita diskusi aja. Pokoknya kalau ada yang bingung, ada pertanyaan, tuliskan kolom komentar, kita akan diskusi. Gimana caranya biar kita nggak kehabisan waktu untuk ganti-ganti CV, edit-edit CV? Apakah satu CV hanya boleh untuk satu loker? Aku jelasin konsepnya, teman-teman. Tapi kalau aku mau simpulin adalah satu CV boleh untuk beberapa loker. Tidak harus jawabannya. Tapi teman-teman harus pahami dulu konsepnya. Konsepnya gini, kualifikasi yang ada di CV, dia memang harus bisa menjawab kualifikasi yang dibutuhkan di poster loker. Bener. Jadi kalau di poster loker ada kualifikasinya tuh ini, CV itu juga harus bisa memenuhi itu. Oke, itu ditangkap dulu di situ. Kualifikasi di CV harus sesuai dengan kualifikasi di info lokernya. Itu betul. Nah, prakteknya nih, biar efektif, teman-teman jangan CV ngikutin loker. Kalau CV ngikutin loker, lokernya ganti, CV-nya ganti. Lokernya geser, CV-nya geser. Nah, ini yang akan menyebabkan kehabisan waktu, dikit-dikit edit CV. Gimana caranya biar smart? Jadi walaupun memang benar isi CV harus sesuai dengan isi loker kualifikasinya, tapi di prakteknya jangan CV ngikutin loker, tapi dibalik. Loker yang ngikutin CV. Maksudnya gimana loker ngikutin CV? Bukan CV ngikutin loker. Loker ngikutin CV adalah pada saat teman-teman sudah nyusun CV, pahami dulu. CV ini cocok untuk posisi apa? Dan aku yakin kalau teman-teman di sini khususnya job seeker yang masih fresh graduate atau junior, pengalaman kerja di bawah 1 tahun 2 tahun gitu, CV-nya itu pasti bisa digunakan untuk lebih dari satu posisi, khususnya di bidang-bidang yang masih satu cluster gitu. Misalkan teman-teman pengen lamar QA, QC, R&D gitu, itu bisa pakai satu ini gitu. Atau misalkan teman-teman di situ ngelamar jadi CS, teller, resepsionis, jadi frontliner gitu, itu bisa jadi satu. Teman-teman ngelamar jadi admin proyek, admin gudang, admin yang lain gitu, beberapa itu masih bisa kayak gitu. Artinya apa? Pahami dulu bahwa prakteknya jangan CV ngikutin loker, tapi loker ngikutin CV. Aku ulang-ulang terus ya, biar teman-teman nanti ketangkep. Caranya adalah pada saat kita sadar, oh CV ini cocok untuk posisi A, B, C, D, E misalkan. Ya sudah, kalau begitu sekarang teman-teman pada saat nyari loker, cari aja dulu fokus untuk posisi A, B, C, D, E. Misalkan 1 jam pertama teman-teman buka LinkedIn. Cari di LinkedIn itu loker untuk posisi A, B, C, D, E. Pakai CV ini. Nah, dah kirim 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 kirim. Selesai kan? Artinya kan udah nih, pakai satu CV udah bisa kepake untuk banyak loker yang ada di satu rumpun, satu grup gitu. Habis itu apa yang dilakukan? Apakah ganti CV? Ya enggak. Kalau teman-teman dari LinkedIn habis, teman-teman explore yang lain, cari job portal. Misalkan buka tuh dari Jobstreet atau dari Kita Lulus gitu. Buka tuh, sejam buka di situ atau berapa menit. Cari loker posisi A, B, C, D, E. Pakai mana? Ya CV ini. Gitu. Habis itu gimana? Ganti CV? Edit CV? Ya nggak usah. Gitu. Lalu apa yang dilakukan? Cari lagi
Dimana misalkan website perusahaan, cari posisi A, B, C, D, E gitu. Jadi yang divariasi itu bukan CV-nya yang diganti-ganti. Kalau CV diganti-ganti, akhirnya CV ngikutin loker. Yang divariasi itu adalah sumber lokernya. Biar loker ngikutin CV. Nanti kalau dari semua udah habis di hari itu, CV-nya mau diedit-edit, terserah. Tapi, pahami dulu, untuk ngedit di CV itu nggak wajib. Khususnya bagi teman-teman yang pengalaman kerja atau pengalaman profesionalnya masih terbatas. Oke, jadi caranya itu gimana biar relevan, biar nggak ganti-ganti. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa infonya harus relevan yang ada di sini dan di sini, betul. Tapi kalau yang nggak sesuai, apakah dikeluar-keluarin, Kak? Nggak harus. Karena sistemnya gini teman-teman, kalau mau ngeluarin informasi yang nggak relevan yang ada di dalam CV, itu sifatnya replace harusnya. Ada yang dikeluarin, ada yang gantiin. Kalau nggak, nanti ada gap di situ. Malah dianggap teman-teman nggak ngapa-ngapain, ada gap di situ. Padahal sebenarnya ada sesuatu, tapi teman-teman remove gitu. Harusnya sistemnya bukan remove, tapi replace gitu. Kalau ada yang di take out, ada periode kosong, ini diisi sama pengalaman lain. Nah, itu bisa leluasa dilakukan sama orang yang sebenarnya pengalamannya udah cukup banyak. Lalu bagi teman-teman yang masih junior, apalagi fresh graduate kayak gitu, gimana caranya? Aku pribadi akan menyarankan bahwa jangan mikirin remove-remove yang nggak sesuai dulu. Caranya adalah dijabarkan dulu. Jadi misalkan pengalaman kerja, teman-teman pernah punya pengalaman kerja, misal punya usaha sendiri nih sambil kuliah, teman-teman jualan di marketplace kayak begitu. Ya, pada saat teman-teman jualan itu mungkin aktivitasnya kan macam-macam ya. Ada aktivitas sales dan marketing, ada aktivitas copywritingnya, mungkin konten kreatornya bikin poster ini itu, mungkin teman-teman ada aktivitas tadi admin sosial media juga sambil ngelola sosial media sendiri. Jadi teman-teman itu jualan di marketplace, tapi teman-teman itu sebenarnya memegang banyak posisi. Nah, yang dilakukan apa? Pada saat tulis di CV, ya dijabarkan gitu. Jadi sebelum kita memutuskan suatu informasi itu nggak sesuai, dikeluarin gitu. Karena nggak sesuai, nggak relevan. Itu jangan buru-buru ke situ. Caranya adalah dijabarkan atau sistemnya replacement kayak tadi. Ada yang dikeluarin, ada yang dimasukin. Gitu caranya. Ingat ya, bagi teman-teman yang tadi nanya sama yang mengalami hal yang sama, jangan buru-buru edit-edit CV, dalam arti apalagi kalau isinya tuh kayak nggak terlalu beda gitu. Kayak misalkan teman-teman ngeliat CV mungkin ini bisa langsung dipraktekkan di sini. Teman-teman di sini ada yang punya lebih dari satu CV, khususnya teman-teman yang pengalaman kerjanya masih di bawah 2 tahun. Coba buka CV A, CV B, bandingkan. Coba dirasakan, bener nggak bedanya CV satu dan yang lain itu cuma terlalu, ya beda sedikit lah gitu. Nah, kalau memang iya, coba rasakan bahwa apa yang akan teman-teman lakukan. Bagi teman-teman yang ngerasa, iya kak, ternyata CV-ku yang ini sama ini tuh bedanya nggak terlalu jauh. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang udah terlanjur bikin dan bedanya nggak terlalu jauh, saranku udah nggak usah terlalu pusingin isi CV itu yang nggak sesuai itu di remove. Tapi di sini teman-teman jabarin aja. Toh juga CV direkomendasikan nggak harus 1 halaman, boleh 1 sampai 3 halaman, kayak gitu. Daripada ngabisin waktu buat wah ini dikeluarin, ini masukin, keluarin, masukin kayak gitu, mending dijabarkan saja. Jadi misalkan dari judulnya nggak terlalu relevan, tapi dari penjabarannya tuh nanti relevan gitu. Nah, nanti kalau ada yang teman-teman yang udah ngelakuin itu, dengerin video ini masih bingung karena pengen dipraktekin atau pengen lebih yakin, silahkan hubungi aku lewat sosmedku. Nanti aku ajarin detail gimana caranya biar kayak teman-teman yang lain yang udah bikin sesi sharing kayak aku, yang teman-teman bisa lihat di video-video sebelum ini kayak gitu. Oke? Paling sementara dari aku itu ya jawabannya. Kalau ada sudut pandang lain, ada pengalaman lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.